kita kirim ke Eropa. Ceritanya begitu. Jujur kalau melihat sejarah yang itu kami bangga. Tapi satu sisi kami pun miris gitu. Kenapa kopi Cianjur bisa tenggelam? Kecewaan petani akhirnya kopi itu hilang. Katanya ada yang pernah letusan gunung, ada yang bilang juga memang dibumi hanguskan oleh petani sendiri karena kekecewaan terhadap bupati. Entahlah sejarah di masa lalu yang benarnya pastinya seperti apa. Yang pasti Cianjur adalah kabupaten pertama yang mengekspor kopi ke Eropa. Itu satu. Makanya ada Cup of Java itu awalnya dari Cianjur. Kemudian sekarang sudah booming lagi kopi. Tadi Pak Hendrik bilang di sini dari 50 tahun yang lalu sudah ada pohon kopi. Makanya jenis-jenis endemik yang ada di Kabupaten Cianjur biasanya jenisnya itu Abyssinia sama Typica. Jadi jenis zaman dulu, bukan yang memang perkawinan persilangan jarang. Lalu ada apa aja sih di Cianjur? Pokoknya sekarang kopi itu teman-teman semua kalau diketahui di sini aja kita di sini yang support di sini ada Kopi Dulur. Mungkin teman-teman sudah kenal semua ya, gitu. Ada kopinya dan Kopi Dulur konsen banget di kopi Cianjur. Mulai dari daerah-daerah kecil disebutkan. Kemudian ada di Kopi Band. Itu nama kedai kopi kecil di bukan itu juga kedai kopi gitu ya di Cianjur. Dia pun konsen nanti akan ada kedainya. Jadi konsen memang kopinya pun kopi Cianjur. Dan Kopi Band juga proses sendiri. Ada juga itu dari Desdo. Kemudian Sunda Kafein tidak display kopi, tapi Sunda Kafein juga sama konsen di kopi dari Cianjur. Begitu juga saya dari endemik. Kenapa namanya endemik? Mungkin berharap bisa mengeksplor kopi asli dari Cianjur. Gitu. Itu sejarah kopinya dari Cianjur. Sebetulnya jadi kalau bicara kopi Cianjur di mana bisa dapat udah banyak sekarang. Supplier Dugin buat teman-teman yang memang ngerosting sendiri, supplier roaster ada Kopi Dulu dan teman-teman yang lain juga ada. Itu dari seluruh wilayah dari Cianjur. Jadi kita sudah berkembang dan untuk endemik sendiri kopi kami sebetulnya kita sudah pernah ikut kompetisi. Kalau yang pernah dengar Bandung GRC Bandung World Cup ya 2016 juaranya dari Cianjur dan kebetulan itu menggunakan kopi kita gitu. Jadi kopi Cianjur pemenangnya dari Cianjur, kopinya pun dari Cianjur gitu. Jadi kopi Cianjur sudah ada dari dulu. Jadi kalau teman-teman di Cianjur jangan khawatir, kedai kopi di sana mulai banyak sekarang. Tuh. Kemudian materi yang ingin kita diskusikan di sini adalah rasa-rasa yang ada di kopi. Rasa was itu seperti apa sih? Garis besarnya ya teman-teman ya. Kita nggak bilang harus seperti itu, oh tidak, modifikasi selalu ada. Was seperti apa, honey seperti apa, natural seperti apa. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya, was seperti apa sih? Rasa yang umum kalau di mana-mana nyobain was biasanya begitu gitu. Ini jangan lu kan? Enggak, guru dia ngomong. Oh iya. Pak. Ya. Iya. Terusin. Ya itu ngasih tahu cerita pengalamannya berbagi pengalaman was seperti apa sih? Kan rata-rata di mana-mana kan banyaknya was ya. Masih gitu. Ada yang mau berpendapat? Ayo dong. Saya yakin semua pernah nyobain kopi was. Kita fokus jalan tiga dulu ya. Nanti kita bahas perbedaan sama buka kopi yang lain. Gak ada yang mau berpendapat? Enggak, udah nyobain tapi mungkin nggak tahu kalau itu kopi was. Oh gitu. Biasanya, mungkin saya yakin teman-teman udah biasa, tapi mungkin belum tahu namanya. Namanya seperti apa gitu. Kalau saya pribadi sama teman-teman, saya mengatakan kopi was itu adalah kopi yang memang kalau pemula pasti bilangnya datar aja rasanya. Padahal rasanya itu keluar garam semua. Jadi gitu, karakternya itu antara sweet, kalau di kopi arabica kan ada sweet, ada acid gitu ya. Sweet sama acid
itu tuh hampir bersamaan. Jadi si rasanya tuh tidak kalau kita bilang tidak terlalu powerful di lidah. Itu wort. Biasanya seperti itu. Rata-rata. Ada lagi yang kedua itu adalah yang honey. Ini honey itu manis. Karena kan prosesnya ya honey manis betul. Kenapa sih dibilang honey? Gak ada kasih honey sama sekali, itu madu gak ada sama sekali. Kan biasanya, oh dia dapat madu ya, enggak mahal madu untuk harga kopi segitu gitu. Ya, lalu apa detasnya? Dilihat itu seperti ada madu gitu ya, lengket, dijemur, lengket lagi kayak madu gitu. Lalu rasanya seperti apa? Biasanya ada keset sedikit di lidah. Kenapa keset? Biasanya kan seperti itu. Karena memang dari getahnya yang masuk menyerap ke si kopi tadi. Yang ketiganya natural. Nah ini yang peminatnya banyak. Di sini banyak yang suka natural. Natural kopi. Sekarang lagi tren kan natural itu biasanya katanya fruity, rasa buah seperti gayo wine sekarang lagi rame. Dan natural ferment dan segala macam. Biasanya yang ramenya itu rasanya itu rasa buah-buahan. Padahal kalau dipikir ada rasa kopi ya keluarnya gitu. Ya kan, cuma orang bikinnya kayak ada rasa nangka gitu. Makanya dari mana gitu. Tapi kan kita bikinnya mirip rasa nangka. Kok kayak ada rasa mangga, kok kayak ada rasa leci gitu. Rasa-rasa biasanya ada di natural. Biasanya natural itu keluarnya nangka, pisang, berry. Yang paling bawah biasanya berry ke mangga, peach. Jadi biasanya tahapan itu dari berry ke mangga dulu, baru ke peach. Dari peach nanti naik ke pisang, dari pisang ke nangka. Nangka biasanya over ferment itu melebihi ferment yang pada umumnya di masa lalu yang kalau dulu ada garis dunia perkopian itu ada SOP yang dibuat oleh SCAA mungkin gitu ya, Asosiasi Specialty Amerika. Kita yang pegangnya Indonesia kan sama dengan sana. Tapi kan kita bisnis kuliner pasti ada modifikasi nih. Teman-teman pasti pernah nyobain. Oh, pasti pernah dengar dari Malabar Pink Banana. Pernah dengar? Gunung Halu. Oh iya, Malabar Gunung Halu tuh saya tahu. Kagak ada gunung ya dong. Gunung Halu Pink Banana. Ada yang pernah nyobain Pink Banana? Pernah. Gimana rasanya? Manis. Lalu? Ngomong manisnya dengan matepe. Frutinya tuh balance ya. Jadi kalau ada aroma pisangnya waktu kering, waktu digrinder itu aromanya seger aja gitu. Itu kan Pink Banana gitu. Prosesnya apa sih? Apa itu gitu? Biasanya prosesnya nanti kalau bisa keluar atau bisa keren, karena kalau nggak bisa. Tapi yang saya dengar tanya ke prosesornya itu sebenarnya honey, tapi dia keren sampai bisa menang relaksa gitu. Itu Pink Banana. Jadi prosesnya banyak mengeluarkan rasa-rasa, cuman biasanya kita concern sama rasa yang di luar kopi. Nah, rasa kopinya hilang. Terkadang saya ngiri seperti ini kan teman-teman penikmat kopi semua ya gitu. Tidak ada yang salah dengan kopi. Kopi saset saja sampai hari ini masih ada penikmatnya gitu. Ya kan? Tidak ada yang salah dengan kopi. Masing-masing pasti ada penikmatnya. Artinya kita bilang tidak enak karena bukan selera kita gitu. Hanya yang saya bingung para penikmat kopi kayak teman-teman pernah nggak berpikir bahwa saya pengen kopi yang ada rasa buahnya, lalu pada saat dirobot kopi kenikmatan kopi jadi hilang karena kita concern dengan mikirin isinya rasanya apa dan buahnya apa. Kita bukan menghilangkan stres dengan kopi, itu nggak menikmati, tapi si kopi ini bikin stres. Iya. Gak ada rasa yang kita mau gitu. Padahal kan kopi itu bisa dinikmati gitu. Bukan bikin kita stres. Sekarang seperti itu.
Kopi itu yang paling utama adalah rasa di kopi itu body. Kan tidak harus begitu. Kalau kopi pasti pahit. Tapi kalau pahitnya kali ini Kak. Maksudnya dari nikmati kok pahitnya. Sekarang ngomongnya gini. Yang saya bingung itu, saya mau kopi yang rasanya itu rasa nangka. Udah over ferment kan nangka. Disangkainya terang. Karena terang. Untuk mensiasati agar tidak ada rasa pahit. Ada lagi, saya pengen kopinya itu yang mengeluarkan rasa seperti teh. Ya kalau pengen rasa teh ya teh aja. Kalau pengen rasa nangka ya makan nangka gitu. Kenapa harus dari di kopi? Tidak salah, teman-teman tidak salah. Tapi jangan sampai kita lupa rasa kopinya sampai bisa tidak sehat untuk kesehatan kita. Jadi kenapa sih zaman dulu kopi itu harus disangrai? Itu proses karamelisasi secara kimia, itu yang aman untuk tubuh kita. Pernah dengar ada yang minum kopi perutnya begah? Atau ada yang pernah diet menggunakan green kopi? Ya, murus-murus nggak Pak? Mulus. Tandanya ada getah di dalam, ada zat di dalam kopi itu sendiri yang berbahaya. Jadi masih mentah, dikonsumsi oleh tubuh kita nolak. Akhirnya mulus. Lalu kita minum kopi disangrai, tapi setengah matang. Berarti ada yang belum matang di dalam. Jadi ada yang diare juga kalau yang tidak paham. Dan sekarang lagi trennya itu adalah light roast. Kopinya terang. Salah nggak? Gak salah. Kalau matang sampai dalam. Kalau yang asli sangrainya memang bisa maksimal. Bikin kopi setengah matang, bukan setengah matang, masih terang, tapi matang sampai dalam. Itu aman. Tapi kalau misalkan proses karamelisasi tidak maksimal, pernah nggak sih nyoba kopi yang light roast akhirnya mulus 1 jam kemudian? Sama lagi, lancar. Sehat nggak bersahabat? Mungkin itu rasa-rasa yang ada di kopi. Ada yang bertanyain teman-teman? Itu dulu diskusinya. Nanti kita tambahin lagi. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau foto bareng Chelsea? Ada yang mau nanya, Mas yang tadi ada yang mau buka kedai kafe? Mas Ferry? Benar dong. Saya dari bos kami sama kalau proses pribadi masih kenal. Secara sini akan kelihatan. Biasanya kalau natural pada umumnya ya, saya nggak bisa bilang semua natural seperti itu. Natural pada umumnya warnanya lebih kuning, aromanya lebih kuat, lebih wangi, aromanya kencang. Kayaknya saya nggak bawa green bean, lebih kencang. Saya ada di green bean. Warnanya suka kalau ferment agak kuning. Yang lagi tren sekarang kan ferment ya, yang rasa buah-buah lagi tren. Biasanya agak kuning. Kalau yang kami biasanya sih kulit airnya agak hitam, agak nempel di green bean-nya, ya, gitu. Nah kalau wash biasanya paling bersih. Itu kalau bersih itu dari dari kulit airnya itu satu. Kalau dari rasa ya tadi saya sampaikan itu, kalau wash mah ya paling mellow gitu, ya. Kalau honey itu seksi, ada keket, ada manis gitu ya. Kemudian kalau natural itu kalau saya bilang kalau saya ibaratin proses itu kopi, kalau orang itu kalau wash itu ya yang anggur, lembut gitu. Ya begitu aja gitu datang. Kalau honey seksi, lumpukan mumpet rasanya, tapi manis keluar gitu. Kemudian kalau yang natural biasanya kayak pantrok, pada keluar rasa mangga lah, manis lah, gurihnya tebal biasanya. Karena kan ada yang dijual. Di kopi itu istilahnya kulitnya, getahnya, semuanya ke kopi. Jadi keluar aja semua gitu biasanya.
Iya. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Tanya dong Siwi. Apa malu? Malu nggak jujur, saya juga malu. Emang punya malu? Tanya dong apa? Bisa sharing di sini, jadi saya juga bisa dapat ilmu dari teman-teman yang lain gitu. Si Kandi dong nanya yang lebih tahu. Si Kandi itu belajar. Ya iya, tanya dong kalau belajar. Nanti saya WA aja. Ya. Sebetulnya yang saya tahu kadar kafein di dalam kopi, kadar kafein yang saya cerita tolak itu adalah kafein. Kafein di dalam kopi itu manfaatnya adalah untuk membangunkan saraf dalam tubuh kita. Itu poin yang utama dari kopinya. Kemudian beberapa lama setelah kita minum kopi, kita menjadi ingin buang air besar gitu ya Mbak ya. Normal atau tidak? Kalau saya bilang harusnya tidak normal. Kalau setelah minum langsung ingin selang beberapa ikan, ya setelah habis, tandanya ada reaksi dari tubuh kita, itu sesuatu yang tidak diterima oleh tubuh kita. Ini seperti itu. Apakah saya tidak bisa bilang, oh yang merotinya salah, saya nggak berani. Kenapa? Karena banyak faktor. Apabila ada kopi itu kan macam-macam ya. Ada yang mahal amat sih, ada yang mahal karena varietasnya, karena jarang, susah, 5 tahun, harus nunggu 5 tahun baru berbuah. Ada akan bikin mahal ya, kita kasih waktu gitu kan. Ada lagi yang mahal karena prosesnya yang susah dan lama, misalkan yang natural, itu waktunya kan 1 bulan lebih, bahkan apalagi gayungan itu bisa sampai 3 bulan katanya, 2-3 bulan gitu prosesnya. Ada lagi yang memang secara sortasi itu memang tidak ada efek, tidak ada yang berbahaya di kesehatan. Ada lagi kopi yang memang ya asal ada aja kopi. Jadi ada kopi yang busuk. Yang paling mengerikan bagi tubuh itu adalah busuk dari kopi itu sendiri. Yang busuknya seperti apa? Black bean itu dari green bean-nya saja. Bukan green bean tapi udah ikan aja. Keriput ikan, dan itu bisa bikin diare karena memang embrionya mati dan itu hasil karena mikroba dan itu sudah menjadi mati menjadi busuk. Mungkin ada kopinya yang kebetulan yang dikonsumsi ini sudah mengandung toksin yang berbahaya, yang tidak bisa dikontrol berbahaya. Kan setiap orang metabolisme berbeda-beda ya, ada yang bisa, yang ada yang tahan, ada yang tidak. Berarti tubuh kita tidak menerima toksin tersebut. Jadi biasanya reaksinya dari setelah minum, setelah habis 10-15 menit langsung. Kalau menurut saya itu tidak normal, karena kalau yang normal tidak seperti itu. Ada lagi? Pakai itu lain yang jago. Suara lo meredup. Yang buat teman-teman yang mau ngopi, silakan ya. Sambil sharing-sharing ya. Ada lagi yang mau nanya, ada nitro. Sambil bahas ini. Nggak apa-apa, silakan. Nyalain dong, nyalain. Makan dong. Pertama, tentang proses kopi, ada yang yang itu apakah untuk mengeluarkan flavornya atau produknya itu apakah itu proses berbeda untuk kerosinannya. Yang pertama itu, yang kedua ini tadi kan katanya pernah menangkan ya, itu jenis kopi apa, kemudian apakah itu penilaiannya dari biji kopi green bean atau dari samping kopinya. Yang pertama yang tadi dari berbagai proses kopi ini, apakah proses pemasakan
membedakannya gitu ya, proses sangrainya berbeda. Biasanya kalau roaster itu membedakan. Wash biasanya keluar di suhu berapa, yang honey seperti apa, natural seperti apa. Biasanya yang tricky, paling tricky di honey, karena kan kalau honey ada getah yang nempel di situ, jadi dengan suhu tinggi biasanya belang, dan itu kayak ada rasa gosong kalau misalkan kurang tepat sangrainya, katanya nggak tepat roasting gitu ya, kurang tepat, biasanya kayak ada rasa gosong, kayak karamelisasi yang terlalu yang over istilahnya itu, kayak ada gula gosong di situ yang ganggu, yang jadi keset nggak karuan. Jadi proses pemasakannya itu berbeda, itu dibedakan. Itu mungkin dari proses sangrai, biasanya para ahli sangrai lebih paham gitu. Biasanya dibedakan antara wash, honey dan natural. Kemudian kalau yang waktu kita kompetisi itu menang, sebetulnya saya malu untuk mengatakan bahwa kemenangan itu, tapi memang bangga untuk Cianjurnya gitu ya. Itu prestasi yang dimiliki oleh Cianjur. Lalu apakah penilaiannya dari binsnya? Yang saya tahu kompetisi manual brew baik itu tingkat nasional ataupun tingkat wilayah, biasanya itu menilai dari teknik seduh, kemudian dikawinkan dengan si binsnya itu sendiri. Biasanya yang masuk final biasanya menggunakan bins yang spesial. Biasanya seperti itu ya, yang teman-temannya itu kompetisi biasanya untuk kompetisi masuk ke semifinal atau final itu bawa binsnya yang spesial menurut dia, yang dikuasai oleh dia. Berarti dari bin ya. Full package. Jadi orang itu membawa binsnya, kemudian diseduh sesuai dengan apa yang dia ceritakan, maka rasa yang memang akan keluar semua. Jadi menguasai dari kopi tersebut. Jadi kalau saya bilang mungkin yang menang itu adalah brewernya. Kalau dilihat seperti itu. Tapi memang saat itu di 2016 akhirnya itu jadi bestseller saya. Jadi bestseller kopinya itu. Dan sampai hari ini kopi itu masih menjadi terbaik. Itu prosesnya honey, wash, Natural ferment. Natural ferment. Eh, Kalau teman-teman yang nggak suka, saya sendiri sebetulnya tidak terlalu suka ferment saya pribadi. Tapi memang pasar saya sukanya ferment. Saya tidak suka ferment secara pribadi ya. Bukan berarti ferment tidak enak, tapi karena saya basic menikmati kopi dari robusta. Jadi saya pertama menikmati kopi itu dari robusta. Sama kayak si lu. Sama. Ya, kok asli ya? Arabica yang murni tidak asli. Apa itu ferment? Tapi itu beda sama saya. Sampai hari ini alhamdulillah beda sama saya. Wih. Berarti Teh Sani tadi berarti dari mana, karena bestseller kan? Berarti kan dari mana, udah dikenalin belum dari kopinya mana? Udah ya kayaknya. Nah, belum kenalan. Saya dari Endemic Coffee. Endemic Coffee. Jadi produk unggulannya Robusta. Oh, Arabica. Arabica. Calonnya memang Arabica yang natural. Aku nanya yang ini, Teh. Tadi kan ada yang biasanya kalau untuk penilaian kompetisi tadi kan ada yang bin spesial, ya kan? Nah, bin spesial itu tuh yang seperti apa sih klasifikasinya? Selera sebetulnya ya Mbak ya. Tadi itu kalau bilang kopi yang paling spesial, kalau yang sekarang yang tren itu adalah yang single varietas. Ini tren banget. Single kan? Ini single. Mana yang single? Apa ya? Single varietas. Single varietas itu masih jadi primadona. Di Indonesia memang dari luar sih kebanyakan single varietas gitu ya. Panama Geisha gitu, Indonesia atau Bourbon juga atau apa gitu banyak. Di Indonesia pun sama, single varietas masih jadi primadona. Kayak P88. Setelah lagi booming-boomingnya itu yang namanya Tipika, dimanapun Tipika. Sama ada istilah Geisha. Kalau saya pribadi tidak menerima, bukan tidak terima. Kalau bola saya pribadi namanya itu bukan Geisha, panggilannya itu Abesinia. Abesinia karena Geisha itu nama wilayah di Ethiopia. Kopinya enak katanya, jadi sebenarnya adalah Geisha.
Jadi jenisnya itu adalah Abyssinia. Di sini ada kalau nanti ada kita stripnya Iya. ke bagian belakang sana yang tadi usianya sudah tua sekali, itu ada Abyssinia. Dan itu memang kopi karakternya itu yang spesial seperti apa? Balik lagi minumnya seperti apa? Ada satu customer saya, dia ngasih nama sendiri dan kita memang bikin khusus hanya untuk itu saja. Kita saya jual ke tempat lain. Jadi kalau tempat lain yang mirip seperti itu saya mirikin tapi tidak sama. Gitu. Itu spesialnya itu adalah mix varietas. Semua varietas masuk di situ. Tapi buat beliau spesial. Itu spesial. Memang, dan restoran dia pun itu. Padahal di blend maksudnya kan ya. Di blend tapi sama-sama foto proses, tapi varietas macam-macam. Ada lagi yang kemarin sampai saya kewalahan ke nyoba yang single varietas yang tadi saya. Tuh, dengar. Iya, single. Saya punya kemarin tuh saya pakai 3 kalau tidak salah. Yang satu adalah Vika, yang satu lagi Lini S, satu lagi Lini S. Kopior. Itu Vika, karena lagi tren di mana-mana. Tanya ya nanti. Dimana kalau ngomong Vika, ya udah juara. Ya. Dan itu kan olahan sendiri, dan memang itu jadi spesial. Dan itu jadi spesial di Indonesia berbeda. Jadi spesial bagi orang umum, masyarakat umum di kopi, biasanya tinggal varietas. Gitu. Tapi kalau buat penikmat yang spesial itu yang paling pribadi. Kalau buat saya pribadi yang suka kopi yang bikin. Dan spesial itu seperti apa? Kalau buat itu buat tinggal varietas, saya sendiri tidak suka tinggal varietas. Nanti banget, itu kan apa yang disukai sama betul saya nggak suka. Artinya gini, saya suka mix varietas. Kenapa? Karena saya merasa ada banyak rasa di situ. Ibaratnya saya makan mangga, jus, ada mana lagi, ada aromanya, ada goreng, kan gitu. Rasanya unik di situ. Asal sudah tahu masing-masing untuk blendnya ya. Iya. Karena salah blend salah rasa ya. Iya, salah rasa. Tapi kalau misalkan yang single varietas, pasti yang nonton cuma satu rasa. Tuh. Ya. Bener kan? Ketika ukuran itu aja, konstan. Kalau ada orang bilang, ini rasanya seperti berry, udah aja. Ini kayak melati, udah mati aja. Berarti gitu. Gak terlalu banyak, kalau ada rasa yang lain gak terlalu banyak. Gitu biasanya. Oke. Ya. Jadi teman-teman, Itu sambil ngopi biar nggak ngantuk. saya sih banyak yang mau ditanyain, tapi kalau dari Mbak mau nanya nggak tanya. Tadi daripada nanya ya Tanya, dalam nanya. hati loh. Bener kalau ngopi nggak ngantuk. Saya aja nanya. Nih, kan ini nanya beneran loh. Lu nanya juga. Oh ya. Si kopi itu menjadi salah satu trigger kita asam lambung kita naik nggak Kak? Yang Ya. dulu ya. Kalau misalkan minum kopi bikin ngantuk, benar tapi tidak bikin ngantuk. Kalau kafein, dari kafeinnya, baik arabica atau robusta itu mengandung kafein. Kita harus baca sendiri ya. Kalau arabica kafeinnya rendah, tapi itu mengandung kafein. Kalau orang yang memang sensitif terhadap kafein itu sendiri, sarafnya akan bangun. Kalau saraf bangun, otomatis jangan. Hanya ada kadar gula di dalam kopi tersebut. Kadar gula ada gula di dalam setiap makhluk hidup gitu ya. Ada glukosa yang hasil dari fotosintesis dikaramelisasi dalam proses roasting. Terus sama gula. Pada saat kita konsumsi gula, kita kurang oksigen karena digunakan untuk respirasi sel. Awalnya ngantuk dulu, makanya kalau udah kopi mau langsung tidur kayaknya aman. Tapi kalau udah setengah jam udah kopi itu meleknya. Dirasakannya efeknya itu adalah setelah setengah jam ke sana itu melek. Jadi kalau pas awal udah kopi saya tuh ngantuk. Yang mau pada sudah minum kopi, pasti ngantuk dulu. Karena proses respirasi sel kandungan kadar oksigen berkurang karena digunakan untuk respirasi sel. Gitu. Mungkin itu kalau masalah ngantuk tergantung dari sensitivitas setiap orang saraf kita seperti apa. Itu kalau soal ngantuk. Tapi kalau benar-benar pengen melek itu gitu. Terus tadi saya nanya tentang Bisa jadi salah satu trigger asam lambung kita naik apa? oh iya.
Yang saya tahu selama kopinya diproses dengan benar, disangrai dengan benar, matang sempurna, aman bagi lambung. Contoh, saya dan keluarga saya, ibu saya itu punya asam lambung yang tinggi. Kita bicara sejarah yang true story lah gitu ya. Ibu saya itu punya asam lambung yang sangat tinggi sampai dokter itu bilang, wah ini sudah parah, dengan berbagai obat sudah nggak mempan. Sampai ada orang yang menyarankan obat Cina dan itu ilegal, namanya Steinman. Ilegal sampai tidak mau diperjualbelikan, kan nggak tahu kandungannya. Tapi hanya itu yang bisa meredam sakit mah ibu saya. Kemudian saya berpikir seperti ini. Ada yang ngasih tahu pakai robusta aja, memang betul kalau robusta akan bergerak. Sangrainya jangan terang-terang, jangan terlalu gelap. Akhirnya setiap pagi sebelum sarapan itu mengkonsumsi kopi robusta. Sampai hari ini makan mie, makan apapun aman. Gitu. Kemudian itu ada yang masuk kopi belakang, mana sule, gitu. Tidurnya sama tinggi. Katanya dulu kalau makan mie, katanya nih kalau makan mie itu udah nggak bisa bangun. Kita kenyang. Ya karena memang asam lambungnya langsung naik, sakit lambungnya. Kemudian gabung di rumah karena sering ngopi. Kalau di rumah arabica, dia biasa minum arabica. Kalau minum robusta dia kurang suka. Setiap hari ngopi aja tanpa sadar entah perubahannya berapa lama. Saya nggak tahu tuh dia punya sakit apa, saya nggak tahu. Saya awalnya gini, dia makan gitu. Awalnya agak lelah, awal-awal jadi dia makan gitu. Temen dia cerita, kalau mau nyiksa dia, kasih mie aja. Nampak dari bingung kan, ada apa, kira dia fobia. Ternyata setelah diceritakan tuh, dia kalau makan mie, kadang sakit. Lambungnya sampai hari ini dia tetap makan mie. Berarti kopi ini tidak menyebabkan asam lambung selama kopinya baik. Jadi seperti itu. Jadi tidak defect, tidak ada satu tidak defect. Yang kedua sangrainya betul, matang sempurna. Sangrainya betul itu matang sempurna. Ya, matang sempurna. Secara fisik kopi ya gimana kita tahu ini yang baik. Kalau secara fisik kita bisa petek apa dipecah. Ya, dipotek itu satu yang dipecahin. Matang sampai dalam atau tidak? Warnanya belang atau tidak? Kalau yang sedikit, ini yang agak sulitnya, kita tidak bisa mengecek apakah kopi itu dari biji yang baik atau tidak. Kan suka ada yang cacat, ya, ada yang patah. Kalau cuma patah doang nggak masalah, tapi kalau busuk yang kita takutin itu kan memang mengandung jadi kita membusuk dulunya gitu ya. Ya, nah makanya kopi kan sebetulnya kita takut disangka zolim pada saat kita bilang kopi industri kopi yang besar di Indonesia ini tidak baik gitu. Saya juga punya usaha, tidak akan seperti itu tidak enak gitu. Tapi apa yang terjadi, kopi saset sudah bilang di semua saset itu. Ternyata kopi saset ini sudah menjamur masyarakat minatnya banyak dan itu yang sudah mengkopikan Indonesia. Dia berjasa mengkopikan Indonesia. Tapi sehat atau tidak, kopinya seperti apa? Kalau dari jenis kopi baik atau tidak, reaksinya seperti apa? Kok bisa minum kopi sampai kemudian kolesterol naik, darah tinggi naik? Kopi tidak seperti itu. Sekarang logikanya syarat menjadi sabun dengan kafein, bagaimana bisa kolesterol? Harusnya kan aliran darah menjadi lancar. Harusnya kopi menjadi obat kolesterol, betul tidak? Kan apa mending kafein. Tapi kalau orang kafein bisa pakai. Racun dari kopinya nggak diobat. Biasanya adalah yang bikin darah tinggi, kolesterol atau jantung dan segala macam. Berarti ada zat negatif dari kopi itu sendiri. Pada saat kita minum kopi di sasetnya, kalau saset masih jujur karena ada detalnya di situ. Dilihat apakah 100% kopi atau dibaca aja labelnya. Saya nggak berani lebih lanjut. Dibacanya lagi, tambahannya itu yang lain. Kalau matang atau tidak, kalau kopinya udah bagus nih, kopinya udah bagus, matang atau tidak, biasanya kalau ada rasa yang seperti kacang
apa ya? Kacang goreng, Jagung. Jagung ya. kacang goreng gosong, Jagung. Ya, enggak kalau kopi bener-bener kopi. kacang panggang. Tapi kayak ada rasa kuali, kayak ada rasa kacang tanah, Kayak kacang-kacangan lah gitu ya. Biasanya itu lumayan cenderung. Biasanya mainnya di light roast. Light roast itu agak rentan terhadap under develop. Kalau bahasa roti kan under develop. Mungkin begitu yang ini. Gitu. Ada lagi teman-teman? Ini kalau masalah tentang yang apa kan ada yang expired, ada yang bilang meskipun dia expired tapi kalau masih di dalam kemasan yang api, tidak berubah warna, tidak berubah bau, itu masih bisa Konsumsi. Sebetulnya ini, selama kopi itu tidak dicampur ini kan kalau kopi tradisional ya, kita konsumsi kopi tradisional selain pakai mentega gitu ya, atau pakai gula, ada lagi campur ya, selain pakai tembikar gitu ya, itu tidak disalah, karena memang kalau aku sudah jalannya pergi, kalau bisa disini apa ya? Langu, bolangu. ini kopi hitam black. Kopi hitam black enggak itu. Kalau selama tidak biasanya yang agak awet itu adalah matang sempurna tapi tidak sampai oily. Oily, jadi keluar minyak. Keluar minyak, biasanya lebih awet. Nih. Kalau yang keluar minyak, kalau keluar minyak, takutnya kan minyak itu kan mengundang zat lain tetangga-tetangganya untuk nempel di situ. Akhirnya sih rasa kopi rasanya akan berbeda. Gitu. Jadi kalau rumput jagung kayaknya enggak deh. Berarti masih aman untuk dipakai. Kalau aman, saya bilang aman karena kan dari campuran. Sampai 6 bulan saya pernah menyimpan kopi saking penasarannya. Saya simpan 6 bulan dikonsumsi aman, tidak ada reaksi apa-apa dan saya ingin saya kalau apa itu sekarang gitu ya. Ya, hanya rasanya yang berubah. Jadi ada aroma yang sudah berkurang, rasanya yang udah agak-agak apa ya? Kalau nggak boleh bilang jadi melempem rasanya. Yang awalnya begitu seksi aja jadi melempem gitu. Mungkin itu. Oh gitu ya. Nah tahunya dia rasanya masih aman apa kagak ya dari fermentasi ya, sakit apa enggak gitu. Tubuh kita juga, saya yakin tubuh kita yang paling kita kenalin tubuh. Biasanya sensitivitas orang berbeda-beda. Tapi kalau udah ada reaksi dari tubuh, kita bilang berarti tidak aman untuk tubuh. Oh berarti tubuh yang paling Tubuh yang paling Tapi hati saya nggak sampai. Gondrong. Ada lagi teman-teman? Ada sih banyak Sharing, banget yang mau sharing nanya. pengalaman pribadi. Nah, Ada sharing juga pengalaman. dulu punya asam lambung. Ya, Saya dulu punya asam lambung. Kalau dulu taunya minumnya kopi susu kayak gitu ya, kopi teteh. Tapi sejak saya terus terang ya bergabung di kopi, walaupun salah satu petani saya cuma belajar di situ, belajar dari teman-teman juga dari petani mengenai jenis kopi dan cara mulai itu saya coba rutin tanpa gula dan alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kambuh lagi. Tapi itu tidak maksudnya tidak pakai gula. Tipikal ternyata. Itu Itu betul. Kalau dari segi kimia, ahlinya gitu. Cuma kan kalau misalnya kita mau sesuatu dicampur dengan zat yang lain, itu ada reaksi kimia. Dan saya tidak tahu, kita tidak bisa mengkontrol reaksi apa yang terbentuk. Ternyata memang jadi toksin bagi tubuh kita. Ya kita nggak tahu, namun mungkin zat yang pada gula dan kopi yang kita sebut tadi aduk ada reaksi kimia yang lain. Pernah dengar ada yang makan semangka kemudian makan gula atau apa kemudian sampai keracunan. Ya kan ada orang itu waktu kecil kita pernah dikokin cerita itu. Karena memang gula sama buah itu tidak bisa karena ada reaksi kimia. Jadi kalau makan kalau kita makan sop buah sehat nggak? Buah-buahannya sehat. Sop buah itu sebetulnya racun. Gitu, istilahnya gitu. Kopi pun sama, kopi kan sehat, gulanya sehat.
Tapi pada saat digabung di luar ada reaksi kimia dan kita tidak bisa kontrol menjadi reaksi kimianya menjadi apa, dan kalau misalkan di toksin bagi tubuh kita nggak bisa kontrol itu gitu. Mungkin gitu ya saya. Ada lagi? Pengalaman saya hampir sama tadi karena ya tadi. Saya sih cuma pengen tanya aja. Kalau ini sih lebih ke apa namanya? Nggak maksud. Lebih ke misalnya kita balik lagi ke pertanyaan pertama sih, kayaknya mengkonsumsi kopi di pagi hari jika berefek langsung pada perut gitu ya. Kalau Arabica, iya. Tapi kalau Robusta tuh enggak gitu. Itu apakah ada perbedaan ketika kita pagi dengan jenis kopi yang kita konsumsi? Untuk reaksi, karena hampir setiap pagi ketika saya minum kopi Robusta itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya coba beberapa hari Arabica itu langsung bereaksi. 10 sampai 15 menit ketika kopi itu habis langsung buang air. Mungkin memang tubuh Atau metabolisme tubuh kita metabolisme yang tubuh yang tidak cocok mungkin, atau bisa juga saya pengalaman lagi orang yang biasa minum alkohol biasa, kemudian dia berganti entah gimana ceritanya, tertarik lah minum kopi, kok enak ya minum kopi, kok bikin segar, seperti dia minum alkohol bagaimana, saya nggak terlalu ngerti. Tapi karena dia lagi awal-awal minum kopi, jadi sekali ngopi itu kalau orang kita bilang sekong itu gelas gede, sekali ngopi gitu, dan itu diulang-ulang, dan dia nelfon ke kita, kecuali saya sebenarnya nelfonnya, karena kan kalau pemasaran kan kayak telepon saya, Mah saya edar, maaf nih kalau dia BAB-nya keluar darah gitu, kaget tuh, ternyata kalau kopi saya sudah kayak itu gitu. Tapi dia menerima sampai lagi sudah berhenti minum alkohol, dia bilang badan saya jadi ringan, mungkin itu membersihkan sistem pencernaan dulu. Kalau misalkan berlanjut tiap minum ada masalah, mungkin tubuh kita yang menolak, tidak cocok. Karena setiap orang berbeda-beda, gitu ya. Tapi kalau misalkan di awal kita reaksi itu dulu, membersihkan dulu, karena kenapa sih kayak kopi, teh atau beberapa obat-obat yang lain awalnya reaksinya itu ada yang mual, itu kan disirkulasi dulu gitu ya, lalu selanjutnya memperbaiki, atau bisa jadi tadi itu tubuhnya yang memang tidak cocok. berarti bukan jenis kopinya yang bikin pada saat minum pagi hari itu ya? Ya. Bukan jenis kopinya ya? Kalau saya kalau untuk mengkonsumsi kopi kita harus makan dulu, kemudian baru kopi, karena bukan buat terapi. Masing-masing Beda-beda. ada yang harus makan dulu, ada yang bangun tidur harus ngopi gitu ya sebelum makan. Ya. Kalau saya pun sama Ya. makan dulu. Jadi Karena yang tahu badan kita tuh memang kita sendiri. iya, betul gitu. Jadi kalau untuk terapi mungkin karena jangan terkontaminasi dengan yang lain gitu. Sebelum makan, kopi dulu sebagai dasar, sama minyak turun, baru kita makan kan gitu. Tapi kalau buat menikmati kita mau kopi yang ada tremor. Pernah nggak terlalu banyak minum kopi ada kita kayak yang gemeteran, tremor. Pernah. Memang ya itu tadi sarafnya udah bangun, aktivitas saraf lagi tinggi-tingginya, tapi amunisinya kurang, glukosanya kurang gitu. Makanya kalau untuk penikmat kalau hanya untuk menikmati, bukan obat dimakan dulu. Memang misalkannya makan dulu. Karena belum makan gitu. Ya, karena pada saat saraf bangun, semua saraf bangun, metabolismenya naik, metabolisme lagi meningkat, gitu kan. Tapi amunisinya nggak ada, gitu. Kayak mobil jalan, amunisinya berkurang ya, bergetar, gitu. Ini kita tremor. Jadi seperti itu. Berarti teman-teman yang mau berbagi cerita dari saya terus. Saya mau nanya lagi. Ahli kopi loh. Saya bukan ahli kopi, kita hanya sharing saja. Saya mau nanya lagi malah. Kembali ke yang awal tadi kan dikasih tahu ada Tipika, yang single ya. Ada Tipika, ada Lini S, ada Kopior. Itu apa? Mungkin kita sering baca, kita sering tahu, tapi lah kalau kita ditanya orang juga mungkin
tipika tuh apa? Nah itu kan yang kita juga mungkin belum tahu, belum paham gitu. Dengan bahasa yang mudah ya, Teh. Bahasa, ya. Jadi gini, nanti mungkin akan dijelasin sama teman yang nanti teman-teman yang lain yang bakal ke lapangan, itu pasti bakal dikenakan gitu. Cuma bahas di saya gini, Arabica dan Robusta itu diibaratkan mangga sama kawin, karena kawin itu jenisnya beda jenis. Tapi kalau mangga mana lagi aromanis itu varietas, ibaratnya tipika dengan VS. Jadi kalau kita makan, saya makan mangga aromanis itu tipika. Dan ini, oh saya enggak, saya makan mangga sedong itu adalah Abyssinia. Jadi gitu, sama mangga, jenisnya Arabica. Tapi nggak ada yang bedain, maksudnya kalau yang disebut tipika itu yang seperti apa, yang disebut lini es itu yang seperti apa gitu maksudnya? Beda. Kalau kita di kebun berarti kita pasti harus tahu ciri-ciri dari pohonnya seperti apa. Kemudian yang kedua ciri-ciri buahnya seperti apa. Mau tidak mau kita harus kenal. Kemudian karakter rasanya seperti apa. Kita mau makan mangga aromatis dimanapun dasarnya sama ya, manis. Tapi kalau mangga sedang itu kayak mangga tepung, kayak daun tepung di lidah. Mau dari manapun gitu, ada garis besarnya gitu. Mungkin kalau yang di lapangan pasti akan tahu itu. Seperti ada seorang yang di Jakarta katanya ada istilah seseorang itu dipanggil Supa Geisha. Sakingku yang dia beli itu tahu Geisha yang dari luar negeri. Kemudian ditawarin kopi kita yang tipika, dengan senyumnya dia bilang, yakin ini tipika, ada jaminan ini tipika. Nah kalau udah jadi green tea ya kelihatan ya, itu udah jadi jus ya kelihatan gitu, kalau nggak dicobain gitu ya, udah jadi jus itu seperti apa? Kemudian dicobain, baru dia percaya, oke, gue percaya gitu. Jadi memang kalau sudah terbiasa dengan jenis-jenis itu, membedakan jenis-jenis itu, pasti bakal tahu. Oh ini mangga tepung, apa? Oh ini mangga sawenyo. Oh ini mah mana lagi? Oh ini mah harmonis, pasti udah tahu. Itu beda. Ada lagi teman-teman? Berarti kan kalau tipika lini es itu varian ya, varian kan. Kalau ada Arabica Gayo, bukan yang wine. Oke, sama-sama bukan yang wine nih, sama-sama ada Gayo, terus ada Mandailing, ada apa? Ada itu berarti itu apa? Itu namanya single Bukan varian tapi ya. Wilayah tuh origin. Single origin. Originalnya dari daerah mana? Wilayah. Berarti gampangnya gini, berarti di origin itu ya kan, berarti origin dulu Arabica. Oke, kita ngomong Arabica, berarti ada Arabica, ada originnya, baru nanti variannya. Ya. Bukannya tambah dingin ya deket sama dia ya. Nawarin jasa. Dia ada yang dia kan pekerja jasa ya Om. Benar, dia pekerja jasa. Ya. Banyak salah persepsi tentang origin. Ya, coba Om. Origin itu dalam arti varietas yang sama yang berasal dari daerah asalnya. Jadi kalau kopi Mandailing yang origin itu di mana pertama kali kopi itu ditemukan. Tapi kalau udah ditanam di tempat lain, bukan single origin lagi namanya. Walaupun bibitnya dari Mandailing juga. Jadi yang origin itu yang benar-benar origin dari daerahnya, asal mulanya. Kayak seperti Java Ijen. Ada Java Mocha. Java Mocha itu dia bisa bilang single origin karena dia datangnya dari namanya pelabuhan Mocha di Afrika. Javanya dari Jawa. Jadi muncul Java Mocha itu waktu itu dari Jawa, kopi Jawa itu dibawa diekspor ke Afrika, mampir di pelabuhan namanya Mocha. Di situ bibit kopi itu dicampur sama bibit coklat. Sampai ke Afrika ditanam, rasanya lebih dominan coklatnya. Lagi ke Indonesia itu cuma ada di Ijen terbatas produksinya, tapi untuk ekspor, jadi nggak ada dijual lokal.
yang dijual di restoran Roland atau di pabriknya sana di Ijen. Sama kopinya Java Mocha itu juga nggak ada di Indonesia. Jadi tapi dia tidak bisa dibilang single origin karena dia tidak dari Jawa ke Afrika dibalik lagi ke sini nggak bisa, yang originnya aja Java Ijen. Jadi itu saya cuma berjelas tentang origin karena ya? banyak salah persepsi itu mengenai single origin. Ada orang jual kopi ini single origin, padahal kopinya bibitnya Mandailing tapi tanamnya mungkin di Sulawesi. Oh iya. Bukan single origin lagi namanya. Namanya apa berarti ya Pak? Oh, Ya, Bang. kopi Mandailing tapi bukan single origin. Oh. Kalau dari yang Bapak terima kasih, Bapak apa namanya siapa? Bangsa. Bapak Adil. Oke, kalau menurut Bapak Adil tadi katanya kalau single origin kan kita di masyarakat Indonesia, kopi Indonesia single origin itu adalah nama wilayah atau begitu ya Pak ya. Kita diluruskan sama Bapak tadi katanya oh itu original dari situ, dari situ. Hanya yang menjadi bingung zaman sekarang karena semua kopi yang ada di Indonesia 90% Sudah pindah. bukan, tapi memang bawaan Belanda dari luar. Termasuk Jepang Peranakan, betul Pak? Jepang Peranakan itu dari Cipika yang dibawa dari Belanda. Jadi kalau berbicara seperti yang kalau menurut pendapat yang tadi Bapak sampaikan tadi, tidak ada origin Indonesia. Ada. Ada apa? Toraja Kalosi itu single origin. Toraja Kalosi. Kalau Nah, Toraja kan banyak, tapi Ya. dari daerah Kalosi itu single origin. Single origin. Dan itu Mandailing juga ada yang single originnya. Jadi yang kategori signature itu kopi Indonesia itu yang masuk top 10 dunia itu ada 4. Gayo, Toraja Kalosi, Mandailing sama Java. Itu kategorinya single origin. Dia masuk top 10 dunia dari sisi kualitas. Tapi si Gayo 2018 ketendang sama Jamaican Gicaset. Karena Jamaican Gicaset itu karakternya sama kayak Gayo cuma lebih strong dia. Ketendang. Jamaican Gicaset sekarang nomor 1. Gayo yang tadi nomor 5 udah keluar karena karakter yang sama. Jadi yang masih bertahan di top 10 dunia itu cuma Java Kalosi, Mandailing nomor 5, Toraja Kalosi nomor 6, nomor 7 Java Ijen. Dari sisi kualitas, bukan dari harga. Kalau harga juga kopi luwak kita juga tahun 2017 masih nomor 1. Sekarang udah nomor 6. Nomor 1-nya sekarang kopi Thai Gajah dari Thailand. mahal banget Thai itu ya. Gajah. Itu satu gelasnya kalau kita minum di sana $50 Amerika. 1 kilonya itu 16.000 US dollar. Itu paling mahal di dunia sekarang, namanya kopi Thai Gajah. Saya nggak mau mikir. Wah, 14.000 ya. Mula-mula 16.000 sekarang nggak apa-apa karena udah ada yang dulu cuma ada jual di resort aja di Thailand sama di situ terbatas. Sekarang udah dikembangkan tapi buatan sekarang. Jadi gajahnya dipaksa makan kopi. Oh, sama kayak luwak ya. Turun di harganya karena udah dibikin Mending beli gajahnya aja ya dapat kopi sekalian. sama kayak luwak. Dan Gimana ceritanya? lebih parah lagi kopi Thai Gajah itu dipalsukan. Jadi kopi itu dimasukkan, Thai Gajah itu kan banyak di dalam. Lagi itu gajahnya buang air besar, kopi ini dimasukin ke dalam. Nah, itu lebih parah lagi, pemalsuannya udah seperti itu. Itu loh, Bang. Sama kayak kopi luwak kita juga ada begitu. Ya, jadi Thai luwak itu yang masih seger diambil, dicampur sama iya, itu kejadian di Bali. Ada ya? Ada daerah lain cuma di Indonesia begitu. Makanya tuh Jangan diaduk. dia diaduk. Tuh kan parah. Jadi tai luwak yang masih anu tungguin dia beol. Ya Allah, beol. Bin-binnya masukin tuh di rumah Langsung cekrep ya? itu disimpan di kubur dalam tanah. Ya itu pemalsuan. Bangga dengan muka itu. Karena emang demi uang itu dihalalkan Iya. berbagai cara lah. Udah berbagai cara soalnya makanya harusnya tuh. Bule kan bukan orang bodoh, dia lihat kopi langsung dites di lab. Oh iya. Dia punya lab. Kalau dia palsu langsung ketahuan. Ada kopi yang difermentasi dimasukin sampai keluar dari perut ada enzim tertentu yang tidak ada kan. Yang enzim itu hanya ada di dalam tubuh hewan itu. Itu kalau dipalsuin pasti ketahuan. Dari lab kan ketahuan. Oh, ada enzim yang hilang berarti palsu. Gitu. Di Bali ada itu alatnya. Nah,
lab untuk Gajahnya kasih sliding aja gimana? Ini dikasih disuruh makan biji kopi, terus dia disuruh makan sama gajah. Syukur. Pasti kopinya top. Tapi yang minum aja habis itu kayak body tengah. Buat bikin ya enak ya. Iya, coba Bon, gue yang pertama nyoba. Kopi body. Coba Boni mau nanya apa coba? Ayo coba yang berkualitas dikit bang. Apa? Apa? Ada. Tahu ada peringatan apa enggak? Biasanya dia kalau ngopi itu suka nyumpet. Selalu. Vietnam drip. Nah, kenapa suka Vietnam drip Bon? Hah? Taunya itu doang. Tahu lagi. Penyajiannya tuh unik, terus kombinasi susu sama itu tuh gimana? Pas Padahal nggak peduli kopinya apa ya? Iya, tapi gayo enakan gayo. Hah? Biasanya gayo. Oh biasanya gayo. Iya. Oh itu kopinya. Berani coba kopi lain selain Vietnam drip. Keren. Gue kasih nih. Enak nih manis. Kita kalau Loh kan melintir loh kan ada yang salah dari kita kalau nggak lu yang nyoba salah. kita kan akan nggak tahu, mungkin nggak tahu gitu rasa. Wah. Coba. Ayo manis ini manis itu sama kopi gue. Saya deh. Ayo coba manis. Kok begitu sih? Ada lagi yang Ayo Boni. Pertama kalinya Bang Bro minum kopi hitam. Minum jamu lahiran ya. Kopi hitam nggak pakai gula. Ayo cepetan live. Ya lo lihat gue udah macam susu belum? Kok begitu sih Om? Susu tadi mana Om yang di sana susunya? Oh iya, ada susu. Ada nggak? Bentar ya, bentar. Kotak-kotak. Oh iya, finalis cowboy. Wuhui, finalis cowboy. Ini ada kopi loh. Juara satu kemarin loh. Perkenalkan finalis. Finalis cover boy. Minum dapat ini. Bang, kamu minum nanti itunya buat aku ya. Hihi. Buat aku berarti. Ya, sini asik. Doain dong, doain. Bismillah. Habis ya. Berdoa mulai. Dapat kok. Kok begitu sih dia? Dia minum kopi hitam begini loh. Tunggu, woi. Enak dong. Kok tahak ya? Nah, kan enak loh. Iya. Ya udah dikasih. Ini pasti nggak dikasih dibawa pulang kan dia. Enak nggak? Ayo minumnya pakai hati, pakai perasaan. Review. Iya. Nah, kan? Gimana? Mau minum atau enggak? Cepet, review. Rasanya dulu. Rasanya. Bentar. Baru pertama nih ya. Bentar. Oke, gini. Ini Bang Bro barusan minum kopi hitam pertama kalinya karena dia biasanya Vietnam drip melulu. Ini tanpa kopinya apa Om? Honey proses. Dari Om Ben. Oh dari Om Ben. Oh ya dari Om Ben dong. Ternyata bagaimana? Kenapa minum kopi? Kenapa takut banget minum kopi hitam gitu? Sampai berasa ke sini. Kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa takut? Tambah tebel. Takut di sini nggak ini. Ternyata kita tunggu 1 jam berikutnya. Berarti harusnya 1 jam. Rasanya gimana? Yang lainnya. Ntar dulu yang lainnya. Cakep lu. Kok gini? Sekarang rasanya gimana? Iya enak.
ini cakep. Ini mau nggak? Boleh. Asik, akhirnya. Terima kasih Om, terima kasih Om. Yang mana yang boni itu? Lagi. Lagi dong. Mau mencoba lagi. Bukan, ini sama gue. Ini susu. Ini sama. Ini tadi apa ya? Ini cold brew nitronya. Iya. Kopi dulu. Ah, Mau coba. Kopinya. Enak banget tuh kan? Enak banget. Ayo. Serius. Lo nggak mau? Gue Cold brew nitro. Cold brew nitro. Bisa ya? Bukan itu Iya, nitro. Di kampungan aku sini. Nitro. Nitro itu nitrogen. Pakai nitrogen. Enak lo cobain. Kayak cream cheese. biasa jadi belum pernah nyoba. Iya, dia nggak berani. Coba. Ini aja tadi tuh. Enggak, itu tuh ntar. Enggak. Beda itu pakai Enggak, nitrogen. ini nggak usah dihabisin semua, enak. Rasanya beda lagi sama tadi. Enak, beneran enak. Langsung seruput, langsung seruput. Terus yang mana yang ini apa yang tadi? Buat eksperimen lo. 4, 1, 2, 3, lanjut. Jangan semuanya dihabisin. Ini apaan? Gue nggak kena ini. Nih. Ini yang tadi. Aduh, gimana dia minum cold brew? Ini yang tadi sama. Tambah lagi. Bukan sama. Jadi bintang film di kopi. Baik ya. Ya kan? Ah, ini enak. Udah mulai. Habisin. Ini yang mana yang tadi ya? Habisin kan? Enak Sama aja, cuman sedikit aja nih jadi gua habisin aja. Boni lah. Jadi bintang kopi. Nih, coba lagi. Kok minum kopi begitu sih? Pedes. Udah. Beda. Udah deh. Udah ya, udah. Jahil nih. Udah jalin gua. Parah. Udah nih. Nah, dia penikmat kopi tapi nggak pernah minum kopi hitam. Nikmat kibu. Nikmat kibu. Nggak akan bisa ngerasain. Minum jamu kali ya. Itu gua pertama. Ini Lagi ngapain, Bang? Baik, kena-kenanya. Jangan bicara pahit dulu, cobain dulu makanya bener. A little bit more. Sama. A little bit more. Ah. Ya, dulu dah. Tapi gua buat tambahan. Udah. Dijamin ya, ini abis ini pasti kalian bakal mau nyoba lagi. Ini rasanya apa? Gue dulu juga gitu. Satu orang udah jadi korban ya hari ini. Tapi kan korban menjadi yang lebih baik, Om. Dia diselamatkan. Selamat bergabung di dunia hitam. Wes, akhirnya lo Bang Bro. Akhirnya. Kegelapan sedang melanda Anda. Iya, beneran. Yang diminum lebih dari 150 mili kan ya? Udah satu porsi lu minum tadi. Tapi ada gaji pada gitu ya, cowok nggak bisa kopi pahit gitu ada di mana? Jam lagi, apa yang terjadi? Kamar mandi kunci. Masih bang? Udah beres. Apalagi? Ayo share lagi. Siapa lagi korban berikutnya? Ada yang nggak bisa minum kopi pahit kan di sini selain Bang Bro? Saya nggak ada yang ngaku. Kalau kayak gitu nggak akan ada yang ngaku. Ada yang doyan robusta nggak? Doyan bro. Salah Alisan keras. salah nanya. Saya mah apa? Salah nanya. Nanya itu Pahit. Berarti hidupnya emang udah pahit. Sudah terbiasa dengan kepahitan. Tidak dilakukan lagi. Sampai jam berapa kita Pak?
Kita sampai setengah 4 ya. Ada cantik, ada cantik. Habis itu ke jalan Kita nggak mau hujan kayaknya deh. Belum. Ini kalau kita habis Bapak, Bapak Tri, ada batasan nggak maksimal konsumsi itu tapi dalam hari anak Texas ada berapa banyak? saya lupa kalau 6 miligram Tadi harusnya Mbak Dila satu lagi ya. Mbak Dila udah pulang. Jadi kalau orang standarnya Amerika dibilang 400 miligram orang Indonesia ya. Sebenarnya ukurannya 6 miligram per berat tubuh. Jadi kalau beratnya 60 kilo, kali ini 360 kurang lebih 3-4 gelas sehari. Tapi kalau untuk wanita separohnya dari laki-laki. Kalau saya ringan nih, berapa? Ya itu namanya lu udah overdose. Overdongkrak lo. Gimana tadi hitungnya? Bisa tidur, yang no, terus dia nggak parno bang, dia porno. Parno itu anxiety istilahnya, medisnya anxiety, jadi kalau dengar suara telepon kaget. kata, kayaknya Ya, kata. itu anxiety termasuk berlebihan istilahnya. Itu namanya udah overdose. Jadi ada 9 efek negatif kalau kita udah overdose. Kalau saya efeknya mau tahu. Ya itu. Ada kalau udah tidur bangun juga bisa. Dia taruh bawah aja, taruh bawah tapi pas. Berarti lu udah. Kalau bangunnya susah tapi pandangan hidup, pandangan hidup perjuangannya udah kelihatan. Karena ada sendiri. Bang Fadil, Bang Fadil tadi kan ada 9 nih. Apa aja? Awal gue, tidak saya contekan dulu ya. Iya. Ntar di-share ke Kopik ya, Bang. Ya. Ntar contekannya ada lengkap sini kok. Kalau mau di kopi yang tadi gua di backup semuanya isinya tentang kopi. Kan ada nih, ada yang gini, ada yang katanya kalau minum kopi nggak mau minum kopi banyak karena habis itu nggak bisa tidur. Ya itu dia udah overdose kali ini. Kan tadi saya bilang 6 miligram per berat tubuh. Oh, Dek. 6 miligram per Gua kalau ngantuk minum kopi tidur aja. Sama dong kayak tadi. Nggak Kalau pengaruh. Kalau habis ngopi nggak Kalau tidur. aku nih ya, kan Gua minum habis kopi ngopi itu tidur, kalau tidur kita aja. beli di coffee shop misalnya gitu ya. Kalau kopi yang dikonsumsi itu takarannya berapa dalam satu gelas? Kalau 200 ml itu kurang lebih 95 mg rata-ratanya. Jadi rata-rata espresso itu kurang lebih 50 sampai 65 mg satu ton espresso. Ya, kalau yang kopi yang tumbro atau kopi drip atau PCT 200 ml itu kurang lebih 95 mg. Jadi standarnya itu rata-rata per gelas itu 95 mg rata-rata. Standar. Rata-rata ya. Kita nggak bisa hitung persis tergantung, tapi kita ambil rata-rata aja. Jadi kalau kira kurang lebih 6 mg per gram tubuh ya beratnya 60 ya 3 gelas 4 gelas lebih oke. Oh, jadi 6 gram per berat tubuh itu kopinya ya? Kafeinnya. Oh, kafeinnya. Yang dikandung. Jadi satu gelas itu kurang lebih 95 mg satu gelas. Satu gelas ukuran? Satu gelas ukuran? 500 ml. Oke. Gelas normal lain. Nanti lu buatnya segelas gede jumbo. Nah, kan? Kopi Starbucks yang paling besar itu kafeinnya 325 mg. Jadi kopi shop di dunia ini yang paling tinggi kadar kafeinnya Starbucks. Untuk Karena kopi dia apa? Standarnya standar Amerika. Orang Amerika kan benar besar-besar, 80 kilo lebih. Jadi standar kafeinnya orang Amerika itu espresso dia satu sup 225 mg standar dia. Makanya Starbucks itu pakainya robusta. Kalau dia pakai Arabica nggak dapet standar kafeinnya. Jadi jangan minum espresso di Starbucks. Karena dia standarnya memang standar setelan dia punya itu 225 itu standar Amerika. Dika, bukan. Deh, berarti belinya satu shot, terus dikasih air putih seret, lu pikir. Gak usah. Apa itu? Itu bukan rahasia umum. Googling aja di Google. Coffee shop yang paling tinggi terkafein pasti munculnya Starbucks gitu. Jadi bukan rahasia, itu kan rahasia umum. Kalau kopi saset itu kadar kopinya cuma 5%.
Misalnya itu lemak, gula, beras, jagung, beras. Kopinya cuma 5%. Kopi saset apapun kopinya cuma 5%. Yang 3-5% maksimal cuma 5% kopinya. Starling itu perak. Perak dari Inggris dibilangnya starling. Starbucks keliling. Apa sih Bon? Berarti yang paling sekarang yang paling itu Starbucks ya? Paling tinggi. Paling tinggi Starbucks. Karena dia standar Amerika emang. Dia standar ke seluruh dunia harus begitu. Jadi meskipun sudah dicampur susu atau apapun tetap aja tinggi ya. Karena base-nya tetap espresso tadi ya. Basicnya itu. Makanya dia Starbucks ini pasti kopinya robusta. Kalau Arabica nggak ketemu dia. Karena kan espresso itu paling 20 gram. 100 dot. Kalau pakai Arabica nggak dapet ya, paling 125 dapatnya. Kalau robusta bisa 250 gram kafeinnya. Tapi kenapa ya ini beneran loh Om, Bang? Kalau aku ke Starbucks pasti langsung mules. Iya karena kafeinnya Karena kamu terlalu tinggi nggak? Jadi kalau perempuan saya saranin jangan minum kopi di Starbucks. Mahal. Aduh, oh jadi bukan sebenarnya percuma dia nanya karena dia mules karena tadi kemahalan buat dia. Uang untuk beli oven listrik kepake. Nah, itu. Dia cuma gelap-gelapan. Aku selalu gelap kelihatannya. Rupanya jarang hidup lagi. Harga tuh nggak masalah Om, yang penting gue dibayarin. Lah, gimana? Karena uang beli token jangan dibeli kopi. Ah itu salah itu. Iya karena lu kata lu kok gelap. Karena hidup lampu dia tuh token Dijemret. Aduh. Tapi bener ya, aku kalau ke Starbucks mesti ada oleh-olehnya itu. Bawain apa gula. Maaf ya saya live. Kamu mau buka? Gantian. Ini dingin banget, ini tambah malam tambah dingin. Iya, tapi dua kayaknya sih tidak memenuhi standar. Tapi mereka dikasih yang pertama yang kedua adalah dia rambutnya adalah double dark. French namanya. French dark. Jadi dia kalau dark roast itu dia yang paling tinggi itu French. Iya, French. Nomor 2 baru Itali. Nah, jadi harus dibersihkan, kemudian dibersihkan 2 hari dulu, oilnya udah mentah ya. Oil 3 hari baru saya halus, kemudian saya kemudian baru pakai itu yang paling laku sekarang. Nah, katanya kan kalau oil ini nanti akan membuat zat-zat yang ada di situ, kemudian Sekitarnya cepat iya, gabung. kayak gitu kan. Yang pertama itu. Kedua, saya takut membahayakan customer nih ya. Tapi emang ininya gitu dia punya. Yang kedua adalah yang pengiriman di Australia itu dia mintanya adalah kopi yang unik. Nah, saya ingat mbaknya saya itu masak kopi itu jadi dengan berbeda dan gula. Kopi itu dengan berbagai banyak ini ya percobaan ya, kelapa dan lain sebagainya, ternyata memberikan macam itu. Nah, saya kasihlah dia kopi dengan itu tadi ya, ternyata mereka cocok karena itu robusta ya, bukan arabica, jadi robusta. Kemudian saya pilih sana, mereka cocok dengan saya pilih yang paling laris di Australia sana. Nah, apakah itu nantinya akan merusak dari kopi itu sendiri, atau saya ya istilahnya ya udah deh, yang penting kopi saya itu kan sesuai permintaan customer kan gitu penikmatnya. Itu gimana itu? Sekarang kita bahas dulu 2 negara tadi ya. Iya. Turki sama Australia. Karena saya ada bukan yang nanti memang banyak yang bilang bahwa kopi itu baik, yang buruk adalah teman-teman gitu kan. Teman-temannya itu kayak berdua.
Lo dulu nggak? Ada robusta tapi diminum dulu. Yang di Australia kan Mana? udah teman-temannya ikut juga nih. Tak dulu yang lain kombinasi Ada paham ya. Kenapa orang Australia itu? Australia itu ada dua kelompok masyarakat yang sangat berbeda sekali karakter sama yang satu. Australia itu dia asal mulanya orang Australia itu dari orang Inggris dan orang Jerman. Sampai sekarang itu orang Australia itu bisa dibagi dua. Yang keturunan Inggris sama keturunan Jerman itu beda sekali karakternya. Yang keturunan Jerman itu biasanya buruh kasar dulu. Jadi mereka datang ke Australia itu sebagai buruh kasar. Dan sampai sekarang karakternya kayak buruh kasar. Nah itu yang suka kopi seperti tadi. Rob, kuat, karena memang mereka pada besar, gemuk, Medium to dark. dia kebanyakan pekerja kasar di Australia. Nah yang keturunan Inggris ini itu teknokratnya pada di Australia itu rata-rata teknokrat, pegawai kantor, orang-orang yang pendidikan itu biasanya keturunan Inggris. Itu kalau mau tahu nanti mau masuk ke market yang utuh, beli kopi Segapredo. Nah, dia pabriknya di Australia, tapi dia punya kopi dari Italian. Jadi Italian style, tapi pabriknya di Australia, namanya Segapredo. Itu kopi di dunia yang bisa nyaingin Illy. Illy itu kopi yang paling terkenal di dunia. Di seluruh dunia cari Illy pasti ada. Dan semua orang suka Illy. Yang bisa nyaingin Illy itu Segapredo sama temannya si Illy itu namanya Lavazza. Nah, Lavazza itu juga kopi yang disenengin di Italia. Segapredo itu untuk kaum ningrat di Australia. Kalau mau coba Segapredo untuk di Jakarta, mampir ke Pacific Place, lantai 5. Jadi ada eskalator yang itu berapa naik, antum Segapredo. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak? Gue udah lama tidak bisa. Jadi cuma ada di situ. Ya. Dulu di Bali ada, tapi sekarang udah nggak ada. Karena dia Segapredo itu kalau dia jual kalengan itu, dia kalau ini 1 tahun, dia cuma 3 bulan. Kalau udah 3 bulan itu ditarik semua dari pasar. Dia paling strength. Jadi dia kalau udah 3 bulan itu harus dibalikin ke pasar, nggak boleh dijual lagi. Jadi akhirnya nggak ada orang yang jual. Jadi kalau mau beli Segapredo, bisa dari orang di online, langsung ke pabrik Segapredo-nya. Beli itu kalau mau masuk market satu lagi. Jadi yang udah masuk, ini udah masuk ke market Australia. Tadi yang buruh kasar itu. Nah itu memang peminum kopi, peminum bir. Jadi mereka tuh ini oke pakai butter itu manfaatnya butter itu bagus. Butternya butter yang dari hewan apa dari tumbuhan? Dari tumbuhan, ya. Tumbuhan itu harus jangan pakai nabati. Jadi kalau butter yang dari tumbuhan namanya kalau di kita tuh unsalt butter. Nggak ada buatan lokal, adanya impor. Ya. Jadi itu kalau mau minum pagi, biasanya kita kalau olahragawan namanya bulletproof kopi. Bulletproof kopi itu dulu campurannya kopi 200 ml, bikin americano atau apa, terus si unsalt butter itu tadi sendok teh sama CCO, itu coconut oil 1 sendok teh. Itu di blender setengah menit di blender. Terus minum itu sampai siang nggak lapar. Itu tercukupi sudah di situnya. Lemaknya dari unsalt butter. Oh, PCO itu untuk ini otak. Jadi kita mau berangkat kerja nggak ngantuk, fresh, otaknya cemerlang. Karena dia boosting break dan boosting si PCO itu. Itu Gaya. Jadi Minum itu dulu. Kalau wah, aku benar punya balai kursi tadi udah mau aku bawa, cuma tempatnya udah ada di jalannya. Aduh. Saya aku mau ajarin bikin balai kursi itu karena itu kopi yang paling sehat. Berarti itu untuk diet cocok ya? Hah? Diet. Iya, untuk diet. Kalau mau kurus minumnya itu. Jadi saya nggak boleh kurus lagi. Minum itu sampai siang nggak lapar. Saya aja. Siang aja. Jangan lupa itu bakal kurus. Jangan lupa nggak boleh jajan. Namanya Cepat yang kurang motivasi loh. Nggak boleh. Takarannya seperti itu. Nggak boleh ingin lebih rancing gitu ya. Kalau nggak salah udah ada gua posting di kopi. Iya, pernah. Terus ya. Kalau mau tanya silakan. Kopi ya. Enggak, hashtagnya resep kopik sih waktu itu sudah. Nanti ada hashtagnya resep kopik. Join di klubnya Kopi Learning Club.
aku udah buka kesempatan untuk mentor. Siapa yang mau jadi mentor bisa daftar di situ, nanti bisa jadi mentor. Tapi aku belum, biar orang lain mau jadi mentor. Nanti aku mentoring mentornya. Jadi di Facebook grup itu sosial intinya sosial learning. Boni minum ini langsung geledah. Tipe grupnya itu sosial learning. Bisa ada fasilitas untuk jadi mentor, segala macam, bukan grup komunitas. Aku mau membernya yang aktif, jangan cuma ngintip doang, like gitu. Maunya yang komen, jadi ilmu aku bisa keluar. Kalau nggak ada yang komen dan nanya, ya udah kucing udah cuma di like doang. Lama-lama males gua. Malah kucing soalnya. Baca, tanya aja. Tanya di messenger pasti aku jawab. Tanya di komen lebih bagus supaya orang lain jadi ikut Diskusi ya, open diskusi. jadi terjawab. Jadi jangan cuma join doang, tapi cuma untuk ngintip doang nggak usah join. Jadi komen, paling nggak komen. Itu maksudnya apa juga? Jawab, jadi orang lain juga tertarik untuk bertanya. Itu loh mukanya Browni bagus tuh gara-gara minum robusta. Dia minum robusta kan? Mukanya bisa jadi brand. Iya. Oh enggak, hancur. Browni tuh lo minum robusta sama kayak gitu. Boni, kamu enak. Kayak Ini mah enak banget tau. kayak ditambah tenaga. Ini deh. Kurang ya deh. Puas toh. Kopi lain kita tuh lebih keras dari itu. Pas lu tos. Cuman di sana mereka nggak pakai alat kopi, ya itu bro aja. Kalau di masa pada alat kopi dia lebih keras rasanya daripada kopi. Kenapa bisa dipasak pakai alat Turki lebih keras? Karena dia kan tembaga. Oh, jadi kayak ini ya. Apa Panasnya lebih kopi nek Jawa. Kopi apa? Kopi lelet gitu loh dia mbak. Iya. Kopinya kayak tepung. Jadi kalau dia masak pakai tembaga dia langsung belum buang. Iya. Buang. Kalau mau belajar kopi Turki jadi alatnya 3 jutaan sama pasirnya. Ibrik ya. 3 jutaan aja. Kopi yang langsung direbus garam dia Nek Semarang aku belinya itu kopi di Udah motor gitu kan. Ya emang udah tradisinya. Kita loh kalau di Semarang sama, jadi cuma langsung dimasukin ke panci aja di tukang-tukang kopi yang di pinggir jalan terus gitu ya. Kopi klotok. Iya kan? Kopi klotok. Iya kan? Kopi klotok. Ya kopi klotok itu yang Kita kasih bubur tuh seneng. Ada di bawahnya di parkiran itu kopi terkenal kopi klotoknya. Tapi kalau Java nggak cocok itu sih. Kopi daerah Banyuwangi apa itu nggak cocok tuh kalau terlalu dry. Kalau untuk kopi nggak cocok kayaknya. Dia terlalu dry. Untuk espresso oke. Tapi kalau kopi yang paling enak kopi Nusantara itu paling enak dari Sumatera. Nggak tahu, coba dari Facebook. Itu mantap. Salang, Mandailing itu gayo enak, cuman untuk orang tertentu ya. Karena gayo kalau dibikin takrus hilang dia itunya pastinya. Cuma dapat spice-nya aja. Tapi ya bule seneng itu. Orang yang sebenarnya bule itu seneng di gayo itu bukan fungsinya. Pudingin ya saya tahu. Spice-nya dia suka. Dia tuh spice-nya tuh kalau gayo itu kalau dibikin takrus kayak sandalwood gitu. Jadi aroma pregnantnya itu seperti itu. Biasanya orang kan gayo dibikin medium lah gitu. Cari yang namanya full city. Full city itu dia medium to dark. Jadi kalau di roasting itu dia antara crack pertama sama crack kedua di tengah-tengah. Itu namanya full city. Itu top flavornya di situ. Jadi kalau kopi itu sebenarnya top flavor itu di full city. Kalau orang mau dapat flavor yang maksimal itu roastingnya harus full city baru top. Bikin tea, kemek, wah keluar semua itu. Ya. Nah kalau dibikin cold brew harus ke Italia.
Jadi nggak perlu lama-lama, 24 jam cukup. Tapi rasionya 1:5. 1:5 atau kalau mau jualan ya 1:5, bisa jual 1:7. Tapi jangan 1:10, 1:10 terlalu light. Dibikin nitro nggak bisa 1:10. Kayak tadi lo, mestinya nitro itu dia rasanya itu kayak apa? Dia hitam, biar kata itu. Kopi Guinness. Harusnya kayak begitu rasanya. Mirip banget. Kayak itu. Jadi coba bikin cold brew supaya nitronya bikinnya kayak bir hitam itu baru benar. Nah, dia begitu. Kalau kita minum di luar, itu rasanya kayak Guinness itu ya, bir hitam, persis mirip. Cuma nggak ada alkoholnya. Cuma rasanya creamy-nya apa kayak gitu. Nitro itu rasanya mestinya kayak gitu. Jadi kalau kita coba belum seperti Guinness, jadi taruh bir hitam terus cobain. Kalau belum mirip, cari kopi lagi yang sampai ketemu mirip. Jadi top rasanya nitro itu seperti Guinness contohnya. Jadi kalau mau, cuman nggak bisa jual di Indonesia, nggak ada yang berani beli mahal. Pertama rasio cold brew-nya tinggi 1:5, terus nitro-nya lagi mau jual berapa segelas? Kalau di Bali masih laku 60.000 segelas, cuman 200 ml. Tapi kalau di sini siapa yang mau beli? Gitu. Kopi hitam 60.000. Kita beli ya. Kalau punya duit mau beli sih sebenarnya, tapi mau punya duitnya jadi Nah iya, jadi nggak beli. Jadi kalau cold brew 1:5 juga jualnya kalau 240 ml modal udah berapa? 30.000. Jualnya berapa? Orangnya ya, kalau udah ini laku ya, udah suka lapar ya, mau berapa pun dia bayar. Dapat Ini gimana gini dari tadi, Casta? Matiin aja lah ya. Kita akhiri dulu. Siapa ya yang barusan Om Grega? Yang tadi Bapak ceritakan, misalkan di Australia saya seperti ini, tadi bilang gitu kan kalau tidak salah, di Eropa seperti ini. Betul, seperti cold brew tadi 1:7 dengan full city, itu emang harusnya enak banget. Saya yakin dengan penikmat seperti itu di sana langsung. Spice-nya Iya, keluar. spice-nya. Karena Bu itu suka spice. Pada saat saya, maaf gini, saya berbagi cerita aja ya sedikit ya. Saya adalah orang yang suka kopi dengan karakteristik roastingnya di medium. Tren sekarang itu light sampai light to medium. Saya jualan kopi. Saya tuh cekokin customer harus sama dengan saya, karena buat sisanya saya seduh di rumah. Itu kan awalnya. Karena saya bilang gini, dengan idealisme saya bahwa kopi itu akan keluar rasa di medium minimalnya. Karena kan karamelisasinya ini terbentuk. Kalau light mungkin ada karamel yang memang belum terbentuk sempurna. Yang belum tuh kayak gimana? Awalnya saya berpikir seperti itu. Tapi saya banyak jual itu kalau roster itu Pak Cianjur dan Bandung lah. Kalau ke Bandung Pak, rata-rata kebanyakan penikmat itu kan naik sampai saya ketemuan, dan akhirnya mau tidak mau antara kalau saya bilang gitu, harus hati-hati, harus dibedakan antara idealis dan cuanis. Bilangnya gitu Pak. Cuanis. Iya, yang penting cuan. Cuanis gitu kan. Kalau bisnis kita ikutin pasar. Akhirnya kita ikutin pasar. Terlepas dari ternyata seleranya memang di sana seperti itu. Pas kita kirimnya itu adalah ke Jakarta. Betul, medium sampai medium plus. Tidak sampai tadi yang belum nyampe full city belum. Di Jakarta seperti itu. Per daerah itu beda-beda. Akhirnya memang seperti tadi cold brew mungkin di beberapa tempat bilangnya ya memang harus seperti itu. Memang setiap wilayah berbeda-beda karakternya. Itu yang memang kita yang berbisnis di kopi memang harus jeli mencari pasar yang mana yang ingin kita sentuh. Kalau mau dicuankan. Kalau kita ngomong kopi itu ada dari dua sisi. Dari sisi market atau istilahnya ekonomis sama sisi ideal. Sekarang tadi banyak ngomongnya dari sisi ekonomis. Ya, tadi saya kan ngomong dari sisi kualitas kopi, dari penikmat kopi. Sekarang kita ngomong masuk ke sisi. Kalau kita bicara kopi dari sisi bisnis, ada dua kelompok besar konsumen kita. Itu yang mesti kita perhatikan. Kita juga warung kopi, kita punya dua konsumen besar. Yang satu konsumen berada di Jawa Tengah,
dan Jawa Timur, sama di daerah lain. Tapi yang konsumen Bandung, Jakarta, Bogor itu termasuk konsumen yang kelompok lain lagi. Jadi saya bilang aja kelompok A sama kelompok B. Kelompok A itu adalah dia punya skala prioritas. Kalau dia belanja beli ke warung kopi, dia skala prioritas. Yang penting harganya murah. Prioritas pertama. Bye. Terus kedua, Habis kalau udah baterai. harganya murah, rasanya nggak